Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi ini kita mengalir aja. Saya mau berbagi tentang ilmu rasa. Mungkin sebagian teman-teman sudah mendapatkan, cuman gak paham bahwa itu adalah anugerah yang Allah berikan. Tapi kita juga harus waspada karena itu juga godaannya sangat berat, sangat besar. Kalau kita nggak kuat, maka bisa terganggu, kitanya yang terganggu, diri kita yang terganggu, dan bisa menjadi prasangka buruk atau fitnah kepada orang lain. Padahal itu bukan fitnah, tapi itu sudah jelas. Tapi karena kita melihat dengan rasa, dan bagi orang yang nggak bisa melihat seperti kita, maka itu menjadi fitnah. Di situ sangat hati-hati. Kita harus juga benar tadi yang dibilang Pak Sulaiman, abluminanasnya gimana, ya kan? Jadi kita jangan sampai terbawa oleh rasa sehingga kita cepat menzolimi orang, cepat menghardik orang, cepat membuka aib orang, ya. Ini bagi teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu ini, ya harus lebih bijaksana, harus sabar. Jadi secara hakikat kita nggak salah. Misalkan kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa orang itu buruk, orang itu jahat, orang itu jelek, terus kita hantam. Makna hantam di sini ya ibaratnya nggak usah pakai topeng lah, aku tahu siapa dirimu, kan gitu. Tapi itu juga nggak baik, ya kan? Sehingga kalau kita sering mengikuti itu, kita akan jadi banyak musuh. Sama siapapun nggak cocok, sama siapapun kita nggak bisa prasangka baik, sama siapapun kita nggak bisa jadi teman, nggak bisa jadi saudara, ya. Jadi ini sangat halus. Kemarin saya berdiskusi sama beberapa teman. Ada yang diberikan kelebihan oleh Allah sehingga dia bisa melihat. Jadi dalam pandangan batin, dalam pandangan zohir ya biasa, normal, orang biasa. Tapi dalam pandangan batin dia melihat ya kayak setan wajahnya, katanya. Kenapa ya bang? Aku ngelihat orang kayak wajah setan semua, katanya. Seram, menakutkan, bengis. Nah, berarti itu orang itu sudah kasaf, bisa melihat di sebalik tabir, ya, sehingga mengetahui isi hati orang. Dan itu juga salah satu ilmu rasa. Jadi kalau orang itu niatnya jahat, ya dia tahu, nggak bisa dibohongi. Ibarat kata ya di sebalik tabir sudah kelihatan niatnya apa, udah ketahuan. Tetapi tetap juga itu harus kita jaga, jangan sampai kita buka, karena itu bagian sir, bagian rahasia Allah. Nggak boleh rahasia Allah kita buka-buka, aib, ya. Nah ini juga berat, memang berat bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ini, berat, susah untuk berprasangka baik. Gimana kita mau prasangka baik sudah nyata-nyata kelihatan jeleknya, ya kan? Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan kelebihan itu, berlindung pada Allah, ya. Ya Allah, aku sudah tahu. Ya Allah, aku sudah lihat. Ya Allah, aku paham maksudnya apa. Jangan sampai aku suuzon, jangan sampai aku bertindak, ya. Jadi kita harus ya pura-pura nggak tahu. Nggak boleh kita menunjukkan bahwa kita tahu, pura-pura nggak tahu aja. Tetapi terkadang sering keceplosan, karena kalau secara syariat mungkin kita akan dianggap arogan. Tapi kalau secara hakikat ya nggak salah orang itu yang sudah dia ketahui, ya kan? Nggak salah sih. Nah jadi sama halnya dengan kita belajar di sini. Jangan dikira nggak tahu. Kita bukan membaca tulisan, tetapi rasa tadi yang kita baca.
mana yang benar-benar mau belajar, mana yang hanya ngetes ilmu, mana yang hanya sekedar ingin tahu gitu. Tetapi kita nggak bisa juga kita mau ibaratnya memvonis orang, ya nggak bisa, ya kan. Nah, jadi kita juga harus hati-hati. Terkadang kita bisa melihat orang, kita punya ilmu rasa ini, tapi kita nggak sadar bahwa orang lain juga punya ilmu yang sama. Mereka juga bisa mengetahui kita. Ya. Terkadang kita ngomongnya halus, lembut, tetapi hakikatnya marah. Bagi yang paham rasa ini, dia akan sadar, oh ini marah ini. Terkadang ngomongnya marah, tapi hakikatnya senyum. Ya kan, terbalik-balik. Ya. Kalau sudah main di rasa ini memang ya luar biasa lah. Banyak manfaat dalam kehidupan, banyak. Kita tidak mudah dibohongi, kita akan lebih paham mana yang baik, mana yang jahat. Terus kita bisa memilih, ini orang yang benar sama orang yang nggak benar, yang mana kita bisa melihat. Ya. Inilah. Bagaimana bang bisa mendapatkan ilmu ini bang? Ya DN. Di DN dapat nanti semua itu. Tetapi jangan diniatkan, oh saya mau DN lah biar dapat ilmu ini. Jangan. Berarti kita gak tulus kepada Allah. Tulus saja kita zikir nafas, amalkan zikir nafas, sudah peka kesadaran jiwa, maka tabir hakikat, tabir gaib semua itu akan terbuka. Kuncinya zikir nafas saja. Yang penting lurus niat kita. Terbuka, nanti akan paham. Banyak teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu ini dan mereka bingung sendiri, ya. Makanya di sini penting kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi, biar teman-teman nggak salah kaprah menggunakannya, ya. Jadi harus hati-hati tentang ilmu rasa ini. Makanya kenapa banyak apa ya, kalau dibilang, ketika teman-teman bertanya itu kok jawaban yang keluar pas, kena gitu ya. Ya itu di ilmu rasa tadi. Jadi seolah-olah kita sudah melihat duluan. Ini ibarat dokter kalau lihat sakit sudah dirongsen, ya kan. Di mana yang sakit ini? Di mana yang dibutuhkan? Obat apa yang dibutuhkan? Sehingga kita bisa sesuaikan. Itu ilmu rasa tadi. Jadi banyak lah, kalau mau dibilang manfaat banyak, cuman saya nggak mau buka. Tunggu teman-teman belajar dulu lah, sama-sama belajar kita, sama-sama belajar, sama-sama menjalani. Nanti kalau bingung ya sama-sama kita diskusikan, ya. Jangankan teman-teman, saya pun terkadang ya masih suka ceplos juga kadang. Nah, susah kita. Terkadang nggak bisa sabar memang kalau udah kena ini, dirasa ini, kan. Orang udah jelas-jelas nampak, gimana kita mau sabar, ya. Makanya jalan satu-satunya minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, aku nggak kuat ya Allah, jangan sampai ku buka aib orang. Lindungi aku ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Sama Allah lah minta. Jadi di situ dia apa godaannya itu berat. Kalau yang lebih parah itu kalau ditampakkan dalam bentuk wajah, itu yang ngeri, ya. Beda-beda ini wilayah rasa ini, beda-beda. Terkadang kita hanya mengerti tapi tanpa melihat gitu. Langsung Allah hujamkan di hati kita, ini udah paham kita. Tapi ada juga yang orang ditampakkan gitu. Makanya orangnya cantik, orangnya ganteng, tapi ketika melihat secara batin ya mukanya muka setan. Kadang kepala binatang, macam-macam, tergantung akhlaknya, tergantung perangainya. Nah, itu wilayah kasab juga, ilmu rasa juga itu.
ditampakkan oleh Allah. Makanya bagi teman-teman yang sudah bisa seperti itu, bijaksanalah. Jangan cepat kita menghakimi orang, jangan cepat kita menampakkan kita nggak suka, ya. Jangan, nggak boleh. Jadi kita jadilah manusia biasa, pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu, harus amanah, ya. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang sama seperti yang saya uraikan, nah ayo diskusi di sini, sama-sama lah kita berbagi lah, sama-sama. Pasti banyak di sini yang begitu. Cuman kita kadang nggak paham gitu kan. Ya, kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.